dalam menentukan sikap pada proses pilkada yang akan berlangsung serentak di seluruh wilayah NKRI dengan memperhatikan keputusan Ijtima Ulama tahun 2023 miladi nomor 5/Ijtima/Jumadil Ula /1445 Hijriah, maka Front Persaudaraan Islam, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, dan Persaudaraan Alumni 212 menyerukan sebagai berikut. 1. Untuk menentukan pilihan dalam pilkada pada semua tempat, hendaknya mempertimbangkan kriteria pasangan calon kepala daerah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta memiliki sifat amanah, fatanah, sidik dan tabligh dari segi leadership kepemimpinan yang memiliki karakter konsisten dalam ucapan dan tindakan serta berintegritas, anti korupsi, tidak khianat, bukan pendusta dan bukan pengingkar janji, dan juga memiliki pemikiran yang tidak pro paham komunisme dan sepilis, yakni sekularisme, pluralisme dan liberalisme, tidak pro LGBTQ, tidak pro kemusyrikan dan kemungkaran, serta pasangan calon harus berorientasi pada keadilan dan memiliki keberpihakan kepada umat Islam. 2. Kriteria sebagaimana disebut poin 1 di atas berlaku kepada pasangan calon yang maju lewat jalur independen maupun diusung atau didukung partai Islam atau partai berbasis Islam. 3. Bila mana dihadapkan pada pilihan yang tidak memenuhi kriteria ideal sesuai poin 1 dan 2 sebagaimana tersebut di atas, maka hendaklah mempertimbangkan pasangan calon kepala daerah yang mudaratnya lebih ringan dan maslahatnya lebih besar bagi umat Islam, bagi Islam dan umat Islam sesuai ijtihad politik dari ulama istiqamah di daerahnya masing-masing. 4. Apabila umat tidak menemukan kriteria pasangan calon sesuai poin 1, 2 dan 3, lalu umat memilih sikap untuk tidak memilih atau memilih untuk mencoblos semua, maka itu merupakan hak politik yang wajib dihormati. Takbir. 5. Diserukan kepada seluruh umat Islam dalam menghadapi pilkada serentak 2024 agar tetap menjaga ukhuwah Islamiyah dan mewujudkan pilkada serentak 2024 yang jujur dan adil demi meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian pedoman, arahan dan petunjuk teknis ini dibuat agar menjadi pegangan bagi umat Islam dalam proses pilkada 2024 dengan semangat revolusi akhlak. Dan seruan ini tidak lain merupakan salah satu perwujudan usaha beramar ma'ruf nahi munkar. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jakarta, 12 September 2024 miladi, garis miring 8 Rabiul Awal 1446 Hijriah, ditandatangani oleh Al-Fakir Muhammad Al-Attas, Ketua Umum FPI, begitu juga Ustadz Yusuf M. Martak, Ketua Umum GNPF Ulama, dan Kiai Haji Ahmad Sobri Luwis, Ketua Umum Persada 212. Takbir! Takbir! Siap ikuti maklumat Tripilar, siap jalankan maklumat Tripilar, siap sosialisasikan maklumat Tripilar. Takbir! Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Habib Muhammad bin Husain Alatos bersama Tripilarnya yang sudah memberikan arahan dan petunjuk bagi kita untuk memberikan amanat kepada siapa jabatan itu akan diberikan. Jadi ini merupakan satu arahan dan petunjuk, semoga kita bisa melaksanakan dalam rangka menjalankan amanat.
imam besar kita. Baiklah ibadah Allah, selanjutnya acara tausiah oleh tokoh-tokoh agama kita yang hadir, Masya Allah malam ini, yang akan memberikan rahmat dan keberkahannya buat kita melalui ilmu-ilmunya nanti. Namun mengingat waktu sudah cukup malam, kami mohon agar para ulama membatasi waktunya 5 sampai 7 menit. Dan kesempatan pertama tausiah akan diberikan kepada Habiban al-Mahbub Halabib Muhsin bin Ahmad Al-Attas. Kepada beliau kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita memperingati junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dilahirkan menjadi manusia mulia dan dimuliakan oleh yang maha mulia. Dan tidak ada alasan bagi kita sebagai umat Muhammad untuk tidak mencontoh suri tauladan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Rasulullah adalah manusia yang diciptakan oleh Allah sebagai percontohan, sebagai manusia sempurna yang harus kita ikuti segala tindak tanduk dan ucapan serta perjuangan dalam rangka menegakkan tauhid agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sekarang sebagai umat Islam yang berada di fase akhir zaman menghadapi berbagai macam cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan lain kecuali kita harus mencontoh, mensuri tauladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah sebaik-baik mujahid. Rasulullah adalah sebaik-baik mujahid yang berjihad di jalan Allah. Maka ketika kita menghadapi musuh-musuh Allah, bagaimana kezaliman Zionis di Palestina, maka tidak ada jalan lain kecuali kita harus jihad di jalan Allah sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk bisa menuju Masjidil Aqsa, menuju tanah Palestina, maka kita berkewajiban untuk berperang di jalan Allah menghadapi kaum Zionis yang mereka adalah orang-orang yang kejam, yang zalim, yang mereka sedang memberangus, membunuh, membantai saudara-saudara umat Islam. Takbir, takbir. Siap berjuang di jalan Allah, siap berjuang di jalan Allah. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang dai yang selalu berdakwah. Dalam kehidupannya semua dihabiskan waktu untuk berdakwah, untuk menyeru kepada manusia menuju ke jalan Allah dengan cara-cara yang santun, dengan cara-cara yang arif, dengan cara-cara yang bijaksana. Maka kita sebagai umat Muhammad di situasi seperti itu pun kita harus sabar. Harus sabar kita berdakwah sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana lemah lembutnya Rasulullah, bagaimana santunnya Rasulullah, bagaimana baik tutur katanya Rasulullah. Maka itu semua juga harus kita contoh dalam rangka menghadapi situasi yang dakwah yang seperti itu dengan orang yang tidak faham terhadap Islam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bahwasanya Maulid Nabi adalah sebagai sarana untuk kita berkaca di hadapan kaca bagaimana